Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ajang Indra Nurjaman dari kelas 2D Pendidikan Jasmani, NPM 192191127 Universitas Siliwangi. Baik, di sini saya akan mencoba sedikit memaparkan materi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah telaah kurikulum penjas. Nah, di dalam RPP pasti ada yang namanya itu identitas ya. Yang pertama di dalam identitas itu ada nama sekolah. Nah, di sini saya mengambil nama sekolah itu SMP Negeri 2 Cipatujah. Terus ada mata pelajaran, yang pasti mata pelajarannya itu yaitu pendidikan jasmani. Lalu ada kelas dan semester, ada materi pokok. Materi pokok yang saya bawakan yaitu senam lantai. Terus ada alokasi waktu. Alokasi waktunya yaitu 3 kali pertemuan. Kemudian di dalam RPP selain ada identitas, pasti ada yang namanya itu KI ya, atau kompetensi inti. Nah, di dalam KI sendiri ada beberapa poin ya. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli pada sesama seperti gotong royong, kerjasama, toleransi, dan damai pada setiap siswa ya. Santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara aktif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan pergaulan dunia. Yang ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu mengolah dan menalar dan menyaji dalam ranah konkret, dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri. Selanjutnya, selain ada kompetensi inti, pasti di dalam RPP sendiri ada KD. Nah, KD di sini yang pertama, memahami konsep, variasi, dan kombinasi keterampilan dasar senam lantai dalam bentuk rangkaian sederhana. Yang selanjutnya, yang kedua, mempraktikkan variasi dan kombinasi keterampilan dasar senam lantai dalam bentuk rangkaian sederhana. Nah, selain tadi ada KI, kompetensi inti, KD, kompetensi dasar, dan ada yang namanya IPK atau faktor indikator penilaian kompetensi. Yang pertama, melakukan rangkaian gerakan sikap lilin, khayang, guling depan, dan guling belakang secara perorangan dan berkelompok dengan koordinasi yang baik. Selanjutnya, yang kedua, melakukan rangkaian gerakan guling depan dan guling belakang dengan kondisi yang baik dan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran di dalam RPP. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran yang pertama ada metode. Metode yang saya bawakan di dalam RPP ini, yang pertama pendekatan secara ilmiah. Yang kedua, pendekatan secara komparatif ya. Nah, selain ada metode, ada alat dan bahan
di dalam media pembelajaran. Yang pertama, visualisasi gerakan senam lantai yang akan dipelajari oleh siswa. Yang kedua, arena atau halaman yang dibutuhkan dalam mempraktekkan senam lantai. Yang ketiga, pasti kalau senam ya pasti ada matras. Yang keempat, ada peluit untuk meninstruksikan siswa ya. Nah, selain ada metode, alat dan bahan dalam pembelajaran, pasti ada produk yang diinginkan oleh si guru, yaitu spesifik gerakan tentang aktivitas gerakan senam lantai. Jadi siswa lebih mengetahui tentang spesifik gerakan senam lantai, yaitu gerakan mengguling ke depan, mengguling ke belakang, kayang, dan sikap lilin. Nah, yang selanjutnya ada deskripsi ya. Peserta didik secara berkelompok memahami dan melakukan aktivitas spesifik gerakan tentang aktivitas gerakan senam lantai. Nah, itu di dalam materi pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan di sini memerlukan 25 menit ya. Yang pertama, menyiapkan peserta didik dalam barisan 4 bersab melakukan atau melengkung ya untuk melakukan pemanasan atau untuk dipimpin doa ya. Kemudian mengecek kehadiran semua peserta didik dan menanyakan kesehatan mereka secara umum. Yang selanjutnya memotivasi siswa dengan menjelaskan manfaat aktivitas senam lantai untuk kebugaran jasmani, untuk membangun sikap keberanian. Jadi motivasi di sini sangat penting ya, agar si siswa tidak takut saat melakukan roll depan, roll belakang, sikap kayang, dan sikap lilin. Terus di sini yang selanjutnya melakukan apresiasi dengan membandingkan gerakan benda dengan bentuk bulat, segitiga, dan persegi. Yang selanjutnya melakukan pemanasan dalam bentuk bermain aksi reaksi, penguluran atau pelemasan, penguatan diutamakan untuk otot-otot yang akan banyak digunakan untuk melakukan guling ke depan, guling ke belakang, handstand, dan banyak lainnya ya untuk yang harus di stretching. Kemudian ada kegiatan inti. Nah, di sini kegiatan inti memerlukan alokasi waktu itu yaitu 80 menit ya. Yang pertama, peserta didik memperhatikan penjelasan mengenai peraturan keselamatan dari guru untuk melakukan senam lantai tersebut ya. Yang kedua, setiap anggota kelompok bergantian meniru gerakan benda berbentuk bulat yang seperti menggelinding dengan mendapat dorongan dari temannya agar dapat bergerak. Kemudian anggota kelompok saling menjaga keselamatan anggota kelompoknya masing-masing atau temannya gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga, mencoba gerakan senam lantai yang sudah diberikan oleh guru ataupun gerakan senam lantai yang sudah diperagakan. Yang selanjutnya, peserta didik dalam kelompoknya dapat menemukan konsep gerak labil dan stabil yang sering terjadi dalam melakukan gerakan mengguling dan balance. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu peserta didik menunjukkan sikap saling menghargai saat temannya mempresentasikan hasil belajar gerak senam lantai. Nah, itu dalam kegiatan inti. Selanjutnya ada kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini memerlukan alokasi waktu yaitu 15 menit. Yang pertama, peserta didik melakukan pelemasan dan pelepasan. Maksudnya itu sesudah melakukan senam lantai atau aktivitas inti, peserta didik
diwajibkan untuk melakukan pelemasan agar otot-ototnya tidak cedera ya. Selanjutnya yang kedua, peserta didik bersama guru melakukan refleksi. Jadi murid dan guru melakukan refleksi agar materi yang diberikan selalu tepat, dan bila ada materi yang tidak dimengerti oleh si murid bisa ditanyakan seperti itu. Kemudian peserta didik bersama guru menyimpulkan konsep gerakan mengguling, gerakan keseimbangan, dan merangkai gerakan. Yang keempat, peserta didik bersama-sama guru berdoa untuk menutup pembelajaran. Kemudian setiap kelompoknya mengembalikan alat ke tempat penyimpanan dengan tertib. Nah, itu penutup di dalam sebuah pembelajaran. Nah, kalau semua sudah direncanakan atau sudah dilakukan ya, kemudian di dalam RPP juga ada yang namanya itu assessment atau penilaian. Nah, penilaian di sini yang pertama ada sikap. Nah, yang tadi sudah saya paparkan ya, seperti saling menghargai, gotong royong, saling membantu, dan lain sebagainya ya. Itu termasuk penilaian sikap. Kemudian ada pengetahuan. Nah, pengetahuan di sini seperti murid mengetahui bagaimana caranya atau melakukannya si keterampilan yang akan dilakukan, seperti senam lantai itu seperti mengguling ya tadi, mengguling ke belakang, mengguling ke depan, sikap lilin, dan sikap kayang. Nah, kemudian yang terakhir itu dalam asesmen atau penilaian, yaitu keterampilan dalam melakukan gerakan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemaparannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.